Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferawati Girsang dengan NIM 71833411015. Pendidikan Ekonomi kelas C Stambuk 2018. Baiklah, adapun pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai konsep dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah perusahaan. Jadi, persamaan dasar akuntansi ini adalah dasar untuk pembukuan berpasangan, di mana untuk setiap total transaksi, total debit sama dengan total kredit ataupun seimbang maupun balance. Selanjutnya ada formula persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Jadi rumusnya adalah aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Jadi pada aktiva dan pasiva tersebut dapat dibuat nama-nama akun sesuai dengan kebutuhan si perusahaan tersebut. Maksudnya di sini adalah pada kolom aktiva kita tahu bahwa yang tergolong dalam aktiva seperti kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan, kita dapat memasukkan akun-akun tersebut ke dalam kolom aktiva. Begitu juga dengan pasiva. Kita tahu tadi bahwa yang tergolong ke pasiva itu adalah utang dan modal. Utang terbagi dalam beberapa kategori, yaitu ada utang bank, utang usaha, dan lain-lain. Jadi itu juga bisa kita masukkan ke kolom pasiva jika memungkinkan. Itu merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh si perusahaan. Dan nilai total antara aktiva dan pasiva harus seimbang. Selanjutnya ada unsur persamaan akuntansi. Aktiva, hutang, dan modal. Aktiva merupakan harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi si perusahaan tersebut. Contohnya seperti kas, piutang, gedung, peralatan, dan sebagainya. Hutang adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contohnya hutang pembelian kredit. Selanjutnya ada modal. Adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Contohnya setoran modal oleh pemilik. Lalu, pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Artinya, setiap transaksi berpengaruh ke persamaan akuntansi. Baiklah, selanjutnya kita akan mengambil contoh studi kasus. Kita analogikan saja, misalnya transaksi pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Maka apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta. Kendaraan bertambah senilai 100 juta. Artinya, ketika kita melakukan sebuah pembelian secara tunai, maka akan mengurangi kas si perusahaan tersebut. Namun di sisi lain akan menambah aktiva, yaitu kendaraan sebesar 100 juta juga. Oke, sampai di sini paham kan? Selanjutnya, transaksi yang kedua, suatu perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Apa pengaruhnya? Maka pengaruhnya adalah peralatan bertambah senilai 50 juta, hutang bertambah senilai 50 juta. Jadi maksudnya di sini, ketika kita melakukan pembelian secara kredit, maka peralatan kita akan bertambah, namun di sisi lain hutang kita juga akan bertambah sebesar nilai pembelian secara kredit. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.